Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 51 ayat 17 sampai pasal 52 ayat 2. Yesaya pasal 51 ayat 17 sampai pasal 52 ayat 2. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat 17, jemaat 18, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada pasal 52 ayat 2. Terjagalah, terjagalah. Bangunlah hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan. Isi piala luapan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cawan yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya, tidak ada yang membimbing dia, dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya, tidak ada yang memegang tangannya. Kedua bencana ini telah menimpa engkau. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan maupun keruntuhan, kelaparan maupun pedang, siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakmu sudah terlentang kelesutan, di semua ujung jalan seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hardik Adonai. Sebab itu dengarlah ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu. Tuhan memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan. Dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi. Akan tetapi aku akan memberikannya ke tangan para penindasmu, yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah supaya kami lewat menginjak kamu. Maka punggungmu kau rundukkan serata tanah sebagai jalan bagi orang yang lewat di atasnya. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu daripadanya kamu terpahat. Dan kepada lubang pengalian batu yang daripadanya kamu tergali. Kebaskanlah debu darimu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Kita sambut firman Tuhan, kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Sebagaimana ketika saya membahas Yesaya 51. Tidak salahnya saya ulangi kembali. Yang melatar belakangi kitab Yesaya 51 ini adalah ketika kota Yerusalem dihancurkan. Dan bait Tuhan diobrak-abrik, dinajiskan. Sehingga tidak ada wibawanya sama sekali. Sebagian besar penduduk dibawa dalam pengasingan, yaitu ke Babel. Ini masa yang paling suram dalam sejarah orang Israel. Dan bagian yang kita baca ini adalah bagian termasuk mesianik, yaitu nubuat tentang pembebasan. Kalau kita lihat di sini berulang-ulang, kalau saudara mengingat dari khotbah malam tahun baru, setelah memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu adalah penjaga dan dia tidak pernah tidur. Pada ayat yang ke-9, maka ayat yang ke-17 memakai kata uri-uri sama. Terjagalah, terjagalah.
Bangunlah hai Yerusalem. Kota yang hancur, penduduknya sudah tidak berwibawa lagi, kehormatannya sudah habis. Tapi dikatakan bangunlah. Bahkan di akhir pasal 52 ayat 1 tadi, dengan kata yang sama, uri-uri. Terjagalah, terjagalah. Dan kenakanlah kekuatanmu, hai Sion. Putri Sion adalah umat Israel sebagai kesayangan Tuhan. Jadi itu bahasa mesranya Tuhan kepada umatnya. Mungkin bahasa kita kepada orang yang kita sayangi panggil yang, honey, baby, apa saja. Untuk menyatakan kemesraan dan rasa sayang Tuhan. Sementara kondisi penduduk Yerusalem dan termasuk yang ada dalam pengasingan di Babel betul-betul tenggelam dengan rasa keputusasaan. Sampai-sampai mereka tidak memiliki lagi kekuatan iman untuk percaya. Harapan mereka mati. Atau bahasa sastranya Yesaya, tidur lelap. Sama halnya ketika murid-murid di Taman Getsemani juga tertidur karena duka cita. Kata Lukas 22 ayat 45. Makanya sebagaimana dalam Mazmur dikatakan 126 ayat 1, ketika Yerusalem itu dibangkitkan kembali, dibangun kembali, dan umat Tuhan bebas dari pengasingan di Babel, bagaikan mimpi yang tidak pernah mereka perkirakan. Hari ini saya ingin berbicara tentang kebangkitan atau spirit yang membangkitkan kita. Kita lihat dulu diri kita ini. Nanti kita lihat aplikasinya persamaan kita dengan keadaan Yerusalem dan umat Tuhan yang terbuang. Dalam diri kita, dalam pemikiran Yunani, di dalam Alkitab pun, ada dua unsur yang penting. Yaitu satu tumos, bukan tumor. Tumos. Tumos itu keinginan, kemauan. Semua orang punya keinginan. Ingin berhasil, ingin sukses, ingin bahagia, ingin kaya. Semua punya keinginan yang baik. Dan itu tidak salah. Itu tidak materialistis. Itu umum. Jadi kita punya tumos. Tapi keinginan yang mendorong kita untuk melangkah, maju, apalagi bangkit, acap kali tidak bisa diandalkan. Karena kemauan itu turun naik. Apalagi kalau kita sedang menghadapi realita, kenyataan. Kita tidak akan berhasil. Kita memang sudah terpuruk dan tidak ada harapan, maka kemauan tidak dapat diandalkan. Bagian kedua dalam diri manusia adalah epitumia. Epitumia. Hawa nafsu. Nafsu kadang-kadang semangat, besar, kadang-kadang kecil, kadang-kadang nafsu menjerumuskan kita. Itu epitumia. Tapi Tuhan lengkapi kita yaitu dengan akal budi. Nous. Yaitu dengan pikiran. Semua orang punya pikiran. Dan kita berpikir keras. Berusaha keras. Terutama bapak-bapak
Makanya saya lihat obat pusing itu gambarnya selalu laki-laki. Wah, nggak banyak perempuan. Rupanya laki-laki memang paling pusing. Jadi pikiran. Nah pikiran ini juga seringkali dikacaukan. Nanti saya baru garis. Dosa yang dikuasai oleh iblis tentu. Tapi saya ingin, ini memang asalnya. Tapi saya ingin supaya kita lihat diri kita tidak selalu berusaha setiap kegagalan iblis. Jangan selalu dia jadi kambing hitam. Kadang-kadang dalam diri kita sendiri. Pikiran ini bagaimana supaya selalu kuat? Karena itu kita sekolah. Kita sekolah, kita perlu pengetahuan. Pengetahuan. Banyak hal untuk melengkapi diri kita. Ya. Dan selain pengetahuan, hidup ini perlu hikmat. Berpikir secara bijaksana. Maka disebut Sophia. Sophia. Jadi nous pikiran, ada Sophia, ada hikmat, dan ada pengetahuan. Dalam bahasa Ibrani disebut hokmah, hikmat, dan bina. Itu manusia. Kita bisa pakai, kita andalkan. Tapi seringkali kita tidak punya spirit untuk bangkit. Tidak punya. Kita lebih suka menerima suara-suara yang melemahkan diri kita. Yang menghancurkan kita. Ejekan, hinaan, dan merendahkan kita. Jauh kita simpan di dalam diri kita daripada suara Tuhan. Itu kenyataannya. Karena itu, yang sanggup membangkitkan dengan mukjizat dan kuasa tentu dari Tuhan. Katakan dari Tuhan. Katakan dari siapa? Tuhan. Karena itu roh Tuhan. Roh Tuhan. Pneuma. Roh Kudus. Kita bertobat menjadi orang percaya memang pekerjaan Roh Kudus. Tapi perlu juga saat-saatnya kita mengimani. Ketika berdoa, buka hatimu, tengadahkan kedua belah tanganmu, angkat kepalamu, biar roh Tuhan itu menguasai kita, masuk ke dalam diri kita. Dan dia akan memberikan kuasa kebangkitan yang luar biasa, yang tidak terkalahkan oleh apapun. Katakan apa? Amin. Kita sudah terima. Tapi manusia kadang-kadang yang ada dalam diri kita sendiri sering kita lupa. Kacamata saya angkat sedikit, saya lupa di mana kacamata. Manusia. Nah, kita awal tahun baru ini, minggu pertama ini, kita perlu itu. Kita perlu langkah-langkah konkret. Angkat kedua belah tanganmu. Buka dadamu lebar. Biar roh itu masuk menguasai hatimu. Sehingga hatimu punya semangat dari sorga. Punya kekuatan Tuhan. Amin. Pikiranmu dikuasainya. Sehingga kita tidak kalah dengan yang kita hadapi. Hambatan, halangan, rintangan, ejekan, kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita, kita tidak akan terkalahkan. Karena roh Tuhan tidak pernah kalah. Itu penting. Kita terima. Di
Di akhir nanti kita mau berdoa seperti itu. Amin. Supaya kita sungguh-sungguh merasakan ada kuasa aliran Roh Kudus menguasai diri kita, menguasai tumos kita, epitumia kita, nous kita, memenuhi hikmah, hikmat, bina, dan seluruhnya. Sehingga kita bisa bangkit. Saudara mau bangkit? Ayat ini paling tepat. Keterpurukan yang luar biasa di Yerusalem dan di Babel. Tidak ada harapan, tidak ada penolong. Dikatakan di situ. Kita perhatikan ya, ayat yang ke-17 ini. Terjagalah, terjagalah. Bangunlah hai Yerusalem. Hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala murkanya. Engkau telah meminum, menghirup habis isi cawan yang memusingkan karena dosamu. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Sekali dia ucapkan, jika engkau makan buah ini engkau pasti mati. Mati artinya hidup yang tidak punya pengharapan. Tidak punya jalan keluar. Kita lihat kondisi umat pada waktu itu. Mungkin kita bisa aplikasikan dengan kondisi kita. Mungkin kita sudah terpuruk dalam rumah tangga. Terpuruk dalam ekonomi. Terpuruk dalam pekerjaan. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi ayat ini berpesan kuat sekali. Bahwa kita bisa bangkit. Mampu punya kebangkitan. Ayat yang ke-18. Apa yang terjadi? Coba. Apakah ketika penjajah Babel datang ke Yerusalem bilang, ayo keluarga, itu transmigrasi. Yang kuat, yang sehat, yang segala macam anaknya diambil semua. Yang lemah ditinggalkan. Mereka tercerai-berai. Keluarga mereka berantakan. Kalau keluarga berantakan, bagaimana bisa memiliki masa depan? Tiang kehidupan itu adalah keluarga. Itu penting. Puncak dari karir adalah keluarga. Tujuan akhir dari hidup adalah keluarga. Tolong ingat itu. Bukan pangkatmu, bukan kekayaanmu, bukan. Itu penting. Ayat 18, keluarga yang berantakan. Dari semua anak yang dilahirkan tidak ada yang membimbingnya. Dari semua anak yang dibesarkan, ya, yang tidak ada yang memegang tangannya. Itu ayat 18. Kehancuran, berantakan, rumah tangga, keluarga. Baiklah, di awal minggu ini, yang harus kita perhatikan adalah kehidupan siapa? Keluarga. Sekali lagi perhatikan apa kehidupan siapa? Keluarga. Keluarga itu istimewa. Yang paling istimewa dalam hidup kita adalah keluarga. Itu penting. Mulailah. Jangan lupa tujuan itu. Dari sejak semula. Setelah yang kedua, ekonomi hancur. Ayat 19. Ekonomi. Kita tidak hidup untuk uang, tapi hidup perlu uang. Kalau ekonomi sudah hancur berantakan. Ayat 19. Kedua bencana ini telah menimpa engkau. Siapakah yang akan berduka cita dengan engkau? Kebinasaan maupun keruntuhan, kelaparan maupun pedang. Siapakah yang akan berduka cita?
ketika kita terpuruk, ketika kita miskin. Jangan harap saudara yang dekat pun punya perhatian. Maka lebih baik jangan mengeluh ketika kita terpuruk dan miskin. Jangan mengeluh. Apalagi mohon belas kasihan, minta kepada saudara. Dia akan kasih tapi ceramahnya 24 jam. Itu manusia. Itu manusia. Semua hancur. Lalu pertanyaan Tuhan ketika engkau menghadapi itu, masih ayat 19, coba simak dengan baik-baik. Siapakah yang akan menghibur engkau? Siapa yang akan menghibur engkau? Mungkin ada yang menghibur. Saya bantu dalam doa. Saya doain ya. Tapi Tuhan mengatakan bukan menghibur seperti itu. Siapa yang akan membelamu? Siapa yang akan menolongmu? Siapa yang akan mengangkat engkau? Siapa? Hanya aku, kata Tuhan. Selain itu tidak ada. Jangan berharap pada manusia. Katakan amin. Berharap dengan Tuhan. Jangan sekali-kali berharap dengan manusia. Berharaplah dengan Tuhan. Amin. Ini penting sekali. Ini renungan kita. Kita lanjutkan sekarang ini. Karena itu kita perlu kekuatan dari itu Tuhan. Belum lagi yang paling dahsyat ayat 20. Ayat 20. Ayat 20 berbicara tentang sengat dosa, kuasa dosa yang tidak bisa dilepaskan oleh siapapun. Oleh pertobatan yang bagaimanapun, kalau bukan ada pengampunan Tuhan, tidak mungkin pertobatannya berbuah. Anak-anakmu sudah rebah tak berdaya. Di setiap ujung jalan seperti lembu hutan kena jerat. Mereka diliputi kobaran murka Tuhan dan hardik Tuhanmu. Sebab itu dengarkan ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk bukan karena anggur. Ya, setiap kali hidup ini dibikin mabuk, tapi bukan karena minum anggur. Itulah yang dilanjutkan di sini. Itu keadaannya, kondisi umat. Dari ayat 18 sampai ayat 20 itu kondisi umat. Setelah kondisi umat Tuhan ingin mengingatkan kembali. Supaya kita sadar. Ayat 21. Sebab itu dengarlah ini. Hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, tetapi bukan karena anggur. Dengar. Apa yang didengar? Bukan berita dunia. Bukan asumsi, bukan praduga, bukan analisa manusia. Tapi dengarkan firman Tuhan. Dengarkan Tuhan. Pasti 2025 ini hidup kita diberkati. Kita pasti punya kekuatan untuk bangkit. Bukan hanya sekedar tumos kita, epitumia kita, pikiran, nous kita, tapi roh Tuhan. Roh Tuhan. Apa dikatakan Tuhan di situ? Ya, dengar ayat 22. Ayat 22 ini berbicara tentang pembelaan Tuhan. Sekali lagi, ayat 22 berbicara tentang pembelaan Tuhan. Janji Tuhan. Jangan berharap manusia yang membela kita. Tuhan. Amin. Tuhan pembelaku. Oh, saya punya pengalaman tentang Yesus pembelaku yang agung.
Padahal orang yang dituntut Pempres 11 dianggap subversi, ancaman tertinggi adalah hukuman mati. Waktu itu dibacakan oleh jaksa, saya pikir main-main. Ternyata memang itulah undang-undangnya. Karena itu setiap terdakwa yang diancam hukuman mati harus didampingi oleh pembela. Saya tidak mau. Padahal PGI peduli dengan perkara saya. DGI dulu. Simatupang dan Namaban sangat peduli. Dua orang yang peduli dengan saya. Ya kirim Yap Tiam Hin, Talas Sianturi, dari pihak saya yang saya kenal, Adenan Buyung Nasution, untuk membela. Tapi Tuhan bicara di hati saya. Mereka hanya ahli hukum. Tapi Tuhanku ahli kehidupan. Amin. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hukum. Saya tolak. Lalu pengadilan menyatakan kami akan menunjuk. Oh apalagi itu tidak dipercaya. Musuh tunjuk pembela. Aneh kan? Enggak. Lalu bagaimana? Saya punya pembela. Saya bilang. Tapi ya Tuhan. Terus dia bilang begini. Hakim menasihati saya. Begini saudara terdakwa. Ya. Kalau dulu enggak pernah manggil nama. Kalau sekarang agak sopan-sopan mereka. Karena yang dilanggar oleh mereka ada duitnya. Jadi dia lihat duitnya gitu saudara ya. Saya 6 tahun loh. 6 tahun loh. Ya itu 270 triliun hanya 7 tahun. Berarti saya harus 200. Begini saudara terdakwa, kamu harus didampingi pembela yang bisa dilihat oleh kita. Saya bilang, Pak, kursi tempat pembelaan itu kosong, Bapak lihat itu. Saya lihat ada. Yesus Tuhanku dan Juru Selamatku sebagai pembela ada di situ. Kalau Bapak ingin lihat, mari Bapak dibaptis dulu, percaya, nanti bisa lihat. Ini orang sudah. Makanya saya dikelompokkan namanya kakak, keras kepala. Gitu ya, itu secara politik dulu. Tapi Tuhan bela saya. Tuhan tolong. Setiap selesai sidang, hakim jaksa datang. Kami hanya melaksanakan tugas, jangan dendam apa-apa dengan saya ya. Jangan doain apa-apa ya Pak. Rupanya dia takut dengan doa saya. Loh iya. Jangan berharap manusia membela kita. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita adalah pembela kita. Katakan amin. Oh dia pembela. Pembela yang agung, pembela yang setia, pembela segalanya. Kalau dia bela, perhatikan. Ini pengalaman umat. Yerusalem yang hancur lebur dibangkitkan. Coba pengalamannya. Ayat 22. Ayat 22. Beginilah firman Tuhanmu. Adonai Tuhanmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Yang membela umatnya. Amin. Sesungguhnya, tolong sambung. Dan isi cawan luapan murkaku tidak akan kau minum lagi. Bagaimana kalau yang begini? Ayat 17, wanita yang baca. Wanita yang baca, ayat 17, coba. Ayat 17, sebentar, bareng-bareng, sama-sama. Ya, jangan balapan. 1, 2, 3.
Ya, sekarang laki-laki baca ayat 22b dari sesungguhnya. Ayat 22b, ayat 22b. Mulai 1, 2, 3. Sesungguhnya ku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, isi cawan luapan murkaku, tidak akan kau minum lagi. Perhatikan, ayat 17 tadinya mereka menanggung beban itu. Ayat 22b, Tuhan angkat itu semua. Siapa yang melakukan itu? Yesus. Siapa melakukan itu? Yesus. Dia sudah angkat semua utang dosa kita. Semuanya dia sudah angkat semua. Engkau tidak akan meminumnya lagi. Itulah pembelaan Tuhan. Pembelaan Tuhan itu tuntas. Dia bela kita. Amin. Ya. Mari kita berharap sungguh dengan kita mohon supaya ibadah ini jamahan Roh Kudus masuk ke dalam hidupku. Memberikan aku kuasa kebangkitan. Bangkit kembali. Setelah Tuhan bela, situasinya berbalik. Ayat 23. Ayat 23 itu situasi yang berbalik. Baik di Babel, baik di Yerusalem, terbalik-balik sama sekali semua. Kalau di Mesir, mereka masih mengejar tentara Firaun. Kalau di Babel, rajanya diputar otaknya oleh Tuhan, hatinya dibalikkan oleh Tuhan. Lalu orang-orang yang pulang dari Babel, silakan. Pakailah kuda kami, pakailah onta kami, pakailah semua peralatan kami. Apa yang kau perlu, harta yang ada pada kerajaan ini, bawalah. Heran, kalau Tuhan putar balik, semua bisa terbalik-balik. Bagi Tuhan untuk membalikkan situasi hanya seperti merubah telapak tangan. Coba ayat dibalikkan. Akan tetapi aku akan memberikan ke tangan para penindasmu yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah supaya kami lewat menginjak kamu, maka punggungmu kau rundukkan serata tanah sebagai jalan bagi orang yang lewat di atasnya. Tapi terbalik sama sekali. Tadinya mereka menjajah. Coba saudara. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memperjuangkan perkaramu. Itu yang pertama tadi 22. Bagus sekali. Adonai we Elohai Yarif amo. Yarif. Kata Yarif di sini dia akan mengambil Yarif. Dia akan ambil semua. Kesusahan kita, penderitaan kita, pergumulan kita, sakit penyakit kita, imani saat ini. Tuhan mengangkat dan mengambil itu semuanya. Menggantikan menjadi berkat bagi hidup kita. Amin. Ya. Mari kita imani itu. Dia sanggup mengambilnya semuanya. Apa saja hambatan, halangan, rintangan, dia akan ambil, angkat semua. Situasinya akan berbalik. Tuhan sanggup membalikkan situasi. Yang tadinya seolah-olah menghalangi, menghambat kita. Menjadi jalan yang rata. Jalan yang rata. Bagus sekali. Itulah yang dikatakan pada ayat 23. Dan akhirnya, makanya saya sambung. Inilah kesempatan yang tersedia. Saudara, ayat pasal 52 ayat 1-2 adalah kesempatan. Sekali lagi, ya, kita punya roh kebangkitan. Amin. Kenapa? Karena ada roh Tuhan. Pasti ada roh kebangkitan. Amin. Yang kedua, Tuhan kasih luar biasa kesempatan, peluang, Coba ucapkan. Ayat 1 dan 2 dari pasal 52. Baca itu. Baca kesempatan yang Tuhan kasih.
Bahasa peluang yang Tuhan kasih. Baca itu. Ayat 1. Terjagalah. Kan sudah saya bahas dari malam tahun baru. Apa arti terjaga. Lihat, waspada. Kenakanlah kekuatanmu, hai Sion. Lipsi uze Sion. Lipsi, kenakanlah. Kenakanlah kekuatanmu seperti engkau mengenakan pakaian. Yang datang ke sini semua pakaian ya. Engkau mengenakan pakaian kan. Merupakan sebagai satu kewajiban. Untuk pergi keluar, untuk ketemu orang. Saudara mengenakan pakaian. Kita itu punya pakaian kehormatan dari Tuhan. Pakaian kemuliaan dari Tuhan. Amin. Ketika Adam jatuh dalam dosa, mereka telah telanjang, pakaian kemuliaannya hilang. Tapi karena Yesus, dia memberikan jubah yang baru, pakaian yang baru, kemuliaan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Pakailah. Kenakanlah itu, kenakanlah, pakailah. Kekuatan dari Tuhan. Hai Putri Sion, panggilan sayang Tuhan. Kenakanlah pakaian, hai sayangku, itu Tuhan. Engkau berharga di mataku. Engkau yang terbaik bagiku, itu kata Tuhan. Amin. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Nanti tidak akan ada lagi penjajahan. Engkau tidak akan jatuh untuk kedua kalinya. Karena Tuhan yang membelamu. Yang diumpamakan orang-orang yang tidak bersunat itu. Lalu ayat yang kedua. Ayat yang kedua coba. Kebaskanlah debu dari padamu. Bangunlah. Oh, bagus, jangan dilepas ayatnya. Kebaskanlah debu daripadamu dan bangunlah. Hitne ari me afar. Afar itu debu tanah. Yang menunjukkan orang berkabung. Afar. Kumi bangun. Bangkit. Afar. Tidak ada debu lagi. Tidak ada lagi perkabungan di dalam hidupmu. Tidak ada lagi masa-masa yang berkabung dalam masa depanmu. Katakan amin. Oh ya. Masukilah tahun ini. Bekalnya firman Tuhan ini. Jika engkau mulai merasa diganggu oleh setan, iman harapanmu dan percayamu, baca kembali ini. Janji-janji Tuhan. Kebaskanlah debu. Bumi, bangun, bangkit. Tanggalkanlah ikatan-ikatan pada lehermu. Hifat tehu mesore syaware. Syaware, hai Putri Sion yang tertawan. Tanggalkanlah. Penting ini. Kita ini sudah bebas belum? Saya tanya, kita sudah bebas belum? Tolong jawab, sudah bebas belum? Kayak ragu-ragu. Sudah bebas belum? Saya punya teman baik. Waktu COVID meninggal. Ya dulu selalu ada deh. Orang India. Saya penginjilan saya di penjara, salah satunya memenangkan jiwa. Namanya Pak Gobin. Keluarganya tinggal di Pasar Baru. Kan memang orang India kumpulnya di Pasar Baru keluarganya. Dia pelihara burung kakak tua. Sejak keluar dari penjara,
Dia tidak mau lagi pelihara binatang-binatang yang terkurung. Karena pengalaman dia. Dia perkara lain, saya perkara lain. Orang India perkaranya pasti ekonomi, bisnis lah ya, itu urusannya. Dan burung kakak tuanya dilepas oleh dia. Dilepas, tidak lagi dirantai, terbang. Ke atas. Genteng. Sore balik lagi ke situ. Terbang balik lagi ke situ. Katanya sudah dibebasin, tapi burung ini bukan merasa bebas, tapi kebiasaan. Goblok kan burung ini? Coba katakan bersama, goblok kan? Sekali lagi katakan bersama. Jangan-jangan kita hampir sama seperti ya goblok juga dengan dia. Balik lagi, kita bebas. Dimerdekakan oleh Tuhan. Tidak ada lagi dosa, kuasa sengat dosa mengikat kita. Tidak ada lagi kesialan, tidak ada lagi kutuk yang mengikat kita. Semua kita bebas. Amin. Mau nenekmu dukun, tidak akan ada kutuk dukun lagi di kita. Sudah dibebaskan. Jangan takut dengan kutuk. Kutuk tidak berguna. Ya, kutuk. Jadi kutuk itu tidak berguna. Karena itu kita jangan mengutuki. Ya, karena kita tidak lagi dikutuki. Kelala. Kutuk itu kelala. Kelala kutuk. Berkat barakah. Berkat barakah. Dalam huruf Akadian kuno yang pakai lambang-lambang, ya kayak bintang Daud, itu kan nama Daud, Dal, ya yang tengahnya wow, belakangnya Dal, segitiga lagi, Dal, tengah wow, di belakangnya Dal lagi disambung jadi bintang, itu bintang Daud, ya jadi Daud. Nah sekarang ya barakah, berkat. Dibalik kelala. Ya, berkat itu barakah. Dibalik namanya kelala dalam Akadian kuno. Jadi karena itu ya jangan engkau mengutuki kembali orang yang mengutuki engkau. Ketika orang mengutuki engkau, dia sedang memindahkan berkatnya ke kita. Jadi jangan dibalikin lagi. Impas nanti. Amin. Ya, jadi kalau dah ada yang ngutukin bilang kutukin dong. Ya, itu jadi berkat. Jadi jangan takut dikutukin orang ya. Jangan takut dan jangan balas. Jangan balas. Nanti hilang. Barakah kelala. Barakah kelala. Berkat dan kutuk. Saudara. Jadi ketika orang mengutuki engkau, dia sebetulnya sedang memberkati kita. Jadi ketika mulai sekarang ada mengutukin kita, langsung jawab amin. Amin. Bingung dia nanti, kenapa amin? Amin pokoknya. Itu rahasia GKA. Amin. Amin saudara. Nah karenanya ya murid-murid itu tidak ada yang protes. Jangan balas kutuk dengan kutuk. Karena murid-murid ngerti bahasanya. Jadi tidak ada yang protes. Itu kan tukang protes semua murid-murid itu. Kalau ada yang tidak benar sedikit langsung tanya. Jangan Tuhan, gak mungkin Tuhan. Itu caranya. Karena itu percayalah. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Amin. Ya Tuhan membela kita. Yang terakhir Tuhan memberi kesempatan. Saudara percaya Tuhan bisa sanggup membolak-balikkan situasi? Masukilah tahun 2025 ini dengan harapan dari Tuhan. Bukan motivasi orang. Firman Tuhan yang membekali kita. Mari kita berdoa.